Tapi kita tidak membangun kebencian, enggak. Cuman kalau nggak ada yang hak wenang dan sah, ya agama kita nggak akan ada yang menunjukkan keberadaan Tuhan, nggak ada yang menunjukkan keberadaan inti jati diri fitrah manusia. Tidak ada keterjaminan apa yang kita lakukan ini benar di mata Tuhan. Semuanya kita dasar pijakannya anggapan dari hasil pendapat ABC dan dari buku, tidak dari kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Kan seperti sia-sia hidup kita kalau nggak ada wakil resmi Tuhan. Karena ayatnya laqad manallah ala mu'min idh ba'atsa fihim rasulan alaihim ayati wa yuzakihim dan seterusnya. Ayatnya kan jelas banget. Keberuntungan yang hebat seseorang itu hanya jika dia itu memiliki iman yang ba'atsa, yang bertatap muka dengan yang hak wenang dan sah, kemudian ditunjukkan tentang Rasul, ajaran Rasul, ditunjukkan tentang risalah kerasulan, sehingga dia bisa bersaksi secara fakta real di dalam hatinya. Kemudian wayuzak laqad manallahu fihim rasulan ayat, kemudian membacakan ayat-ayat sesuai dengan realitas fakta kehidupan yang dijalani, wayuzakihim, dan kemudian membersihkan dan mensucikan keberadaan Rasul itu, menjaminkan wayuzakihim wa yu'alimul kitab, dan sehingga dirinya sebagai kitab untuk dapat membaca kehidupan. 3 hal hilang. Laqad manallahu alal mu'min idh ba'atsa fihim rasul. Ayat itu ditutup dengan kalimat jelas kontradiktif hebat. Itu kan ditulis itu. Wa ingkanu min qabl. Wa ingkanu. Kana itu apa? Kanu itu apa? Semua nafasmu yang keluar masuk, semua pikiranmu yang kamu gunakan untuk menggunakan akal dan nalarmu, semua aktivitasmu dalam menjalankan apapun, min qabl, sebelum kamu ketemu idh ba'atsa fihim, ketemu yang hak wenang dan sah yang ada di antara kamu, sehebat apapun kamu adalah dolalim mubin, kamu gelap menggelapkan yang nyata. Kan gitu ayatnya. Jadi keprasangkaan itu terus menerus berlanjut dan berlanjut karena orang itu cenderung berpikir seperti dirinya. Para nabi dikira karir, dikira jabatan, mencari pengakuan. Nabi dan Rasul tidak ada sepucuk kuku pun bahwa apa yang dilakukan itu untuk mencari massa, untuk mencari pengakuan, untuk mencari validasi manusia. Tugas beliau hanya menyampaikan, tugas beliau hanya mendistribusikan cahaya. Itu pun bagi yang bisa menerima cahaya itu. Tugas beliau adalah untuk menghidupkan cahaya supaya manusia dadanya ada terang cahaya Tuhan. Kalau orang itu ternyata tidak mau untuk di dalam dadanya itu memiliki terang cahaya, juga tidak ada yang namanya kecewa dan gelo sebab dosa besar. Pada saat bangga karena mengajak orang lain, kemudian mau nyuwun ilmu, kemudian berbangga aku sing ngejak, itu dosanya sama saja saat kita benci kepada orang yang pada saat diajak dia menolak. Para nabi, para rasul hanya menyampaikan wa ma yantakil anil hawa ila wahyu yuha, hanya menyampaikan dan kemudian menunjukkan, menginisiasi bagi yang meminta ilmu tentang wahyu, metode bisik yang diwahyukan untuk ditanamkan di dalam hati nuraninya. Ini yang tidak dilihat oleh banyak manusia, sehingga mengumpamakannya seperti dirinya melu-melu TikTok, melu-melu di YouTube dikira terkenal. Enggak, ora enek. Terus ngetut nih gayamu itu gak enek blas. Enggak.
nggak ada keinginan sepucuk kuku pun untuk supaya terkenal dan mencari nafkah dari YouTube itu enggak. Ora enak. Mula tim niki duwite nggunen tukonen nggih kerupuk kono kan iki. Itu napa jeneng Muhammad begitu. Tapi disalah fahami. Jadi